Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IST, edukasi seputar teknik otomotif ya. Masih mengenai jangka sorong ya. Kemarin sudah kita sedikit bahas mengenai pengertian apa itu jangka sorong dan kegunaannya untuk apa saja. Nah, untuk pertemuan kali ini saya sedikit menyinggung ataupun mencoba mempraktekkan ya untuk si jangka sorong tersebut ya. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah sebuah jangka sorong ya dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, di sini komponennya sama seperti kemarin ya, ada rahang bagian bawah itu untuk diameter luar, yang bagian atas adalah untuk diameter dalam. Nah, untuk yang paling ujung adalah untuk pengukuran diameter untuk kedalaman ya. Nah, di sini akan saya sedikit praktekkan atau demonstrasikan di bagian ataupun pengukuran di bagian ini ya, karburator ya. Nah, ini untuk mengetahui berapa diameter luar di ya, apa tadi lupa lagi. Nah, untuk diameter bagian luar di kepala karburator ini. Nah, ini adalah sebagai contohnya ya. Kita melaksanakan pengukuran. Nah, untuk saat ini kita coba untuk melakukan pengukuran saja ya. Jadi untuk pembacaannya nanti kita di video berikutnya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran diameter luar, kita beralih ke bagian dalam ya. Nah, ini juga sedang melaksanakan proses pengukuran di bagian dalam ya, dengan cara menarik si tuas bagian rahang bagian bawah ya, ataupun skala noniusnya kita tarik. Nah, setelah kita tarik lalu kita kunci ya. Nah, jangan sampai ketika melaksanakan pengukuran tidak kita kunci ya, itu akan mengakibatkan kurang presisi ya. Jadi pas sudah si mikrometer ini kita taruh ya, maaf, sebelum kita lakukan atau pengukuran ini dengan sigmat, kita harus melakukan penguncian dulu. Nah, makanya untuk lebih presisi seperti itu ya. Nah, setelah melakukan proses pengukuran diameter dalam, kita juga ini ada gambar ketika kita melakukan pengukuran di kedalaman ya. Jadi di untuk di karburator ini ada celah bagian dalam ya. Di nozzle speed itu kita sedang melakukan pengukuran. Nah, di sini juga sama ya, kita tarik bagian si rahang tersebut. Nah, maka akan buntutnya ini akan keluar ya. Nah, ya, jadi istilahnya buntut lebih gampang ya. Nah, kita masukkan dengan perlahan. Nah, dan kita juga harus ada patokannya ya. Untuk bagian bawah itu harus benar-benar menyentuh di area dalam ya. Jadi posisinya harus benar-benar stabil dan lurus ya. Jangan sampai pas kita melakukan pengukuran ini dalam keadaan yang tidak lurus, maka hasilnya pasti akan tidak sesuai ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, setelah melakukan proses pengukuran bagian luar, dalam dan kedalaman, proses selanjutnya adalah kita mengelok tadi ya. Kita lock. Nah, kita catat hasilnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana cara melakukan pengukurannya ya. Jadi kita membaca ya, coba sedikit kita membaca. Nah, yang seperti kemarin saya sudah ingatkan, jadi ketika kalian nanti melakukan proses ataupun prosedur pengukuran, itu harus benar-benar rata ya. Jangan sampai kalian mengukur dalam keadaan miring ya, maka hasilnya akan tidak sesuai ya. Apalagi ketika kalian melakukan proses coating ya, pengkoteran ya. Jadi ketika boring itu ingin kita lebarkan 1 mili atau 2 mili, itu harus benar-benar presisi ya untuk proses penarikannya,
terus pemegangan alat tersebut itu juga tidak boleh miring ya. Salah sedikit ya, miring dikit, maka hasil pembacanya juga akan berbeda. Nah, di sini juga untuk alat ini kan kurang ini ya. Jadi kita bisa melihat ketika alat ini kan sudah lama ya, kemungkinan sudah lama, makanya ini agak sedikit berkarat ya. Nah, bagaimana sih cara untuk merawat si alat tersebut gitu ya. Nah, alat ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi ketika sudah kita lakukan ataupun sudah kita gunakan, bisa kita lap ya dengan kain yang bersih ya. Jadi jangan sampai kotor. Nah, kenapa bisa terjadi korosif seperti ini ya? Nah, bisa juga terjadi ketika alat ini tidak diletakkan di tempatnya lagi ya. Jadi ketika alat ini sudah digunakan, kan itu ada alatnya ya seperti busa, styrofoam dan sebagainya. Nah, itu juga harus dikembalikan tempat semula ya. Nah, ketika terjadi seperti ini, itu kemungkinan besar adalah mungkin alat ini dicampur dengan alat lain ya. Makanya alat lain yang mengandung besi itu kan akan menular ya. Dalam artian korosif, sifat korosifnya itu akan menular ke benda yang lain. Nah, makanya perlulah sebuah perawatan ya, bukan asal hanya kita setelah kita gunakan kita letakkan. Nah, itu juga akan sangat beresiko ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah melakukan perawatan, kita juga dituntut untuk melakukan kalibrasi ya biasanya. Tapi untuk alat mekanik sih biasanya untuk kalibrasi cukup kita lihat dengan secara visual ya. Ketika alat itu secara visual tidak ada kerusakan, tidak ada kebengkokan dan sebagainya, itu sudah merupakan standar ya. Jadi sudah cukup lah, nggak harus di setting awal ataupun apa ya. Beda ceritanya ketika kita menggunakan micrometer sigmat juga yang menggunakan digital ya. Itu harus benar-benar kita perhatikan ya cara kalibrasinya, ataupun kita juga harus melaksanakan ini ya, memperhatikan dari komponen tersebut. Nah, ketika komponen tersebut baterainya ya, ketika dengan nanti akan kita bahas juga sih masalah yang digital ya. Ketika komponen tersebut di baterai tersebut voltasenya berkurang, maka hasilnya pembacaannya pun akan kurang maksimal ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kita di di jangka sorong yang manual seperti ini. Jadi harus yang perlu diingat teknik ketika kita melaksanakan pengukuran baik diameter luar, dalam dan kedalaman itu harus kita pahami secara betul ya. Terus yang kedua adalah cara penggunaannya ya, teknik menggunakannya ya, teknik memegangnya. Yang ketiga adalah teknik pembacaannya. Nah, nanti akan kita bahas step by stepnya ya. Jadi bagaimana sih mengukur yang baik ya kan, bagaimana caranya membaca. Nah, itu makanya itu nanti akan di bab berikutnya kan kita membaca itu. Nah, di bab pembacaan itu benar-benar kita harus konsentrasi dan teliti ya. Jangan sampai kalian melakukan skip video ya. Ketika kalian melakukan skip video, maka informasi ini akan terpotong. Nah, dan itu akan sangat berbahaya ya. Jadi dikhawatirkan ketika kalian tidak memahami 100% atas materi ini, maka ketika kalian kerja itu pasti akan terjadi error ya. Tapi kalau seperti itu berarti yang terjadi bukan error di bukan error di alat, akan tetapi di error di manusianya ya, human error. Nah, karena dia tidak melakukan sesuai dengan SOP ataupun standar dalam pembacaan. Nah, bagaimana nanti kita lihat selanjutnya ya, saya sedikit kasih gambaran ketika kalian membaca itu jangan dalam keadaan gelap ya, harus benar-benar pencahayaan itu harus benar-benar bagus ya, jangan sampai redup. Ketika redup pun itu nanti akan berpengaruh di mata kalian ya, apalagi yang jereng itu sangat berbahaya, yang harusnya 0,01 jadi 0,03. Nah, itu akan tidak presisi.
Maka akan ketika memiliki kekurangan seperti itu, kita sarankan dengan menggunakan yang lebih akurasinya lebih bagus, yaitu dengan jangka sorong tipe digital. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kami mohon maaf. Ketika ada pertanyaan yang kurang ataupun penjelasan saya yang kurang, boleh kalian komen di komentar di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.